Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Alifar Ramadan dengan NIM F52123039 selaku mentor atau asisten dosen pada praktikum kali ini yaitu praktikum struktur data. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Tunggu ya, teman-teman, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, kita masuk ke materi struktur data. Sebelum itu kita masuk ke latar belakangnya. Kenapa kita harus mempelajari struktur data? Nah, struktur data adalah sebuah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan juga membutuhkan waktu yang efisien. Di mana struktur data itu terdiri dari beberapa bentuk, ada yang berbentuk sorting, ada yang berbentuk graph, dan juga ada stack dan queue, dan masih banyak lagi. Nah, salah satunya di sini yang akan kita pelajari yaitu linked list. Nah, apa itu linked list? Linked list adalah sebuah metode dalam bahasa pemrograman yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan memori pada sebuah perangkat. Nah, konsep metode linked list ini berupa node yang menggunakan sebuah variabel pointer untuk menghubungkan dari node yang sekarang ini ke node selanjutnya. Oke, tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami konsep dari linked list. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami algoritma linked list. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma linked list. Langsung saja kita masuk ke landasan teori. Nah, sebelum kita masuk ke landasan teori, saya ingin bertanya teman-teman. Menurut pemahaman teman-teman sendiri, kira-kira linked list itu seperti apa sih di kehidupan nyata seperti sekarang ini? Saya Kak, Oke, silahkan Rehan. kalau menurut saya linked list itu seperti kereta. Nah, seperti kereta. Oke, menurutmu, kenapa kau bisa mengidentifikasikan atau mengambil kesimpulan bahwa linked list itu seperti kereta? Karena kalau lihat dari bab 2 landasan teorinya ini, linked list itu arah pointernya itu dia satu arah dia untuk yang single linked list khususnya. Nah, jadi di situ saya berpikir kalau kereta itu karena dia juga satu arah kereta itu. Jadi dia kayak misalnya not-not yang ada di linked list itu dia sama dengan gerbong-gerbong yang ada di kereta. Jadi kalau misalnya not-notnya ini dia arahnya dari eh, tujuannya satu ke berikut-berikutnya itu kan dia harus terurut satu-satu. Sama seperti kereta. Kalau kereta juga dia harus satu-satu. Tidak bisa data itu atau manusia itu pindah dari gerbong ke satu ke gerbong kelima. Dia harus terurut dia. Mungkin harus ke gerbong satu dulu, baru ke gerbong dua, gerbong tiga, seterusnya sampai ke gerbong lima. Oke. Yang saya lihat ini sama seperti linked list. Itu dia makanya saya ngambil kereta. Oke, terima kasih Rehan. Betul. Nah, kita lanjut saja ke bab yang kedua yaitu landasan teori. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang singly linked list. Nah, sebenarnya linked list itu teman-teman terdiri dari beberapa macam bentuk. Ada singly linked list, ada linked list, ada doubly circular dan juga circular. Nah, di sini kita akan membahas singly linked list terlebih dahulu. Nah, singly linked list adalah sebuah struktur data di mana data yang disimpan dalam bentuk atau rangkaian node yang saling terhubung, tetapi hanya memiliki satu arah. Nah, pada setiap node itu terdiri dari dua buah variabel, di mana satu variabel untuk menyimpan data atau isi dari apa yang kita masukkan, dan yang selanjutnya yaitu akan berisi tentang akan berisi pointer atau alamat dari node yang selanjutnya. Nah, ciri khas dari single linked list yaitu seperti yang saya bilang tadi yaitu arah pointernya hanya satu arah dari node awal menuju node berikutnya hingga node yang paling terakhir. Pada single linked list, pointer yang berada di ujung akan memiliki alamat nol atau kosong karena tidak ada lagi node yang berikutnya. Nah, langsung saja kita ke prosedur kerja. Sebelum itu, saya akan share screen ke VS Code saja. Oke, kita buat satu file baru di mana linked list titik Java. Oke.
Nah, untuk membuat linked list, terlebih dahulu kita harus membuat kelas untuk menjadi node pada setiap node yang ingin kita buat nanti, atau linked list yang ingin kita buat. Kita harus membuat atau mendeklarasikan sebuah node terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah kelas yang bernama kelas node. Nah, oke, langsung saja. Ini ulang. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu, seperti yang ada pada materi tadi, di dalam node itu terdapat dua buah variabel, yaitu variabel data dan juga variabel pointer. Langsung saja, kita mengisi variabel datanya dengan pendeklarasian tipe data integer. PNP, data, gitu. Dan juga untuk variabel pointer, kita dapat menggunakan kelas dari kelas node sebagai pendeklarasiannya. Hmm, Pointer. Lalu, kita harus membuat fungsi untuk membuat sebuah node tersebut, di mana kita menggunakan nama dari kelas tersebut. Public class node boleh, node begini juga boleh. Nah, lalu, karena di setiap node akan kita isikan sebuah data, maka kita buatkan parameter data. Oke. Lalu, datanya itu sama dengan data yang kita masukkan. Dan pointer, pointer itu sama dengan nol. Karena datanya masih satu. Oke, langsung saja di sini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel head dengan tipe data node. Lalu kita akan membuat fungsi untuk membuat sebuah linked list atau membuat node void create nt data. Oke, langsung saja di sini kita buat new node terlebih dahulu. Node new node itu sama dengan new node. Kita masukkan data. Lalu headnya itu akan menjadi new node yang kita masukkan. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kak. Oke, silahkan Rehan. Eh, untuk di bagian pointernya, kenapa dia langsung ke nol? Nah, begini Rehan. Kan tadi di materi, karena node hanya berisi satu pointer, hanya berisi satu data, node-nya hanya satu. Dia belum mendefinisikan apa yang ada di node selanjutnya. Makanya saya deklarasikan bahwa pointer tersebut itu isinya nol. Karena dia masih kosong atau hanya satu. Ya, Oke, paham Kak, paham. oke. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data di awal. First, kita butuhkan nt data. Terus, lalu node, new node sama dengan new node. Oke. Dan new node titik next itu pergi ke head. Lah, dan oh salah, maaf teman-teman, tapi pointer ke headnya dan new node head akan berada di new node. Nah, di sini teman-teman, dia kan pertama ingin menambahkan sebuah data pada linked list. Jadi dia membuat new node baru terlebih terlebih dahulu, yaitu new node ini. Nah, setelah itu
new node tadi, pointernya kan otomatis 0. Dua-dua data tadi itu yang ditambahkan dengan data yang sudah kita create, itu pointernya 0. Akan tetapi, pada variabel baru yang kita buat atau new node tadi, pointernya itu terhubung ke head. Karena tadi kita sudah mendeklarasikan atau kita telah membuat bahwa pada saat create, data yang kita create itu otomatis menjadi head, tipe data yang di awal. Makanya, new node yang baru dari add first ini, pointernya mengarah ke new node yang sudah kita create tadi. Nah, jadi dari new node yang kita buat, pointernya sudah bukan 0, tapi ke head. Sudah bukan 0, kan di sini 0. Sekarang sudah ke head. Lalu, head yang awalnya di sebelah new node, kita pindah. Penamaan head itu menjadi new node. Oke, kalau masih bingung, kita lihat. Kita coba. Kita buat dulu sini LL. Ini, oke, first. Sama dengan ini. Oke. Lalu kita buat first titik create. Nah, kita masukkan datanya. Karena di sini datanya harus berbentuk integer, maka di sini juga kita akan masukkan data integer. Misal saya masukkan data 11. Nah, di sini kalau kita mulai atau kita run, itu tidak akan error. Karena programnya sebenarnya telah berjalan. Akan tetapi kita belum tampilkan. Oleh karena itu, kita akan tampilkan terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi ini. Void print. Oke, lalu kita buat perulangan atau kita buat node yang sekarang. Node, node, now itu sama dengan head. Kenapa saya menamakan head? Supaya saat dia print, dia akan mencari variabel headnya itu di mana dulu. Dia mulai dari yang awal dulu. Dari awal hingga ke yang akhirnya. Tanya, node now, node yang sekarang itu berada di headnya. Oke, lalu kita masukkan perulangan. While node now itu tidak sama dengan 0. Berarti node yang sekarang itu tidak kosong. Maka dia akan print. Ini adalah data. Terus kita tambahkan node now titik data. Oke. Lalu, kalau kita hanya sampai di sini, maka dia akan melakukan perulangan terus-menerus dengan memprint data yang ada sekarang. Atau node head. Yang hanya sampai di head. Tapi tidak pindah. Oleh karena itu, kita harus pindahkan dia terlebih dahulu ke pointer selanjutnya. Node now sama dengan node now titik pointer. Pointer. Titik koma. Oke. Kita tes teman-teman. Apakah error? Titik print. Oke, coba kita tes lagi. Nah, datanya sudah muncul, teman-teman. Kita bisa lihat di bawah sini, yaitu 11. Karena kita hanya membuat satu create data 11. Selanjutnya kita akan coba first at first. Kita masukkan data, misal di sini 7. Lalu kita tes print. Apa yang akan terjadi? Kita running. Nah, pertama, dia akan menampilkan data yang kita create 11, lalu dia akan keduanya dia akan memprint mulai dari data yang create dan data selanjutnya. Oke, coba kita pisahkan begini. Oh, hmm. Nah, untuk pemisah. Oke, coba kita tes lagi. Oke, sudah. Dia akan menambahkan data di awal. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambah data di akhir. Void add plus nt data.
Hmm, hmm, hmm. Oke, kita masukkan. Lalu, no, no, now, itu sama dengan, eh, kenapa seperti ini, teman-teman? Agar dia mengecek dari not now itu berada di next. Supaya, karena dia ingin menambahkan data yang di terakhir. Sedangkan data itu mulainya dari awal. Maka kita harus membutuhkan variabel not now untuk mendeklarasikan data yang ada di awal untuk berpindah ke data-data selanjutnya, not selanjutnya. Dengan melakukan perulangan seperti berikut. One, not now, not now, itu titik next titik pointer itu tidak sama dengan tidak sama dengan nol. Dia akan mengecek terus menerus sampai pointer itu sama dengan nol. Maka not now titik pointer itu sama dengan nol. Oke, coba kita tes teman-teman. Kita akan tambah di akhir. Add, add. Datanya kita kasih masuk ke 5. Kita ini teman-teman. Save, lalu kita running. Oh, sabar teman-teman. Running 7 11. Kenapa dia hanya muncul 7 dan 11? Atlas data 5. Atlas new node, not now pointer not now pointer ke new node. Oke, ini kita masukkan ke caranya. Hmm, pointer. Oh, maaf teman-teman, begini. Not now, not now. Dia harus berpindah terlebih dahulu, maaf teman-teman. Ya. Nah, di sini baru jika dia sudah di ujung baru not now titik next pointer atau pointernya itu akan ke not tadi. Coba kita tes running. Nah, berhasil teman-teman. Kita bisa lihat datanya. Oke, karena waktunya sudah sangat lama, untuk mempersingkat waktunya, mungkin teman-teman bisa melihat dari modul yang sudah saya berikan, dan saya akan memberi tugas kepada teman-teman untuk mengembangkan dari apa yang telah saya berikan. Oke, langsung saja kita ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu linked list merupakan struktur data yang dapat membantu dalam mengefisiensikan sebuah memori. Nah, linked list terdiri dari serangkaian node yang saling berhubung, di mana pointer dari node awal atau head akan terhubung pada pointer selanjutnya. Nah, linked list juga dapat memudahkan proses penambahan penghapusan elemen, terutama bagian awal dan bagian akhir. Akan tapi pada bagian tengah, kita harus mengecek terlebih dahulu dari data yang di awal. Oke, pesan saya terhadap teman-teman, teman-teman harus semangat dalam belajar. Apapun yang teman-teman tidak tahu, itu harus teman-teman usahakan dapat. Jika teman-teman tidak mengetahui, teman-teman bisa bertanya kepada mentor-mentor atau asisten dosen yang ada pada mata kuliah teman-teman. Karena semakin bagus kita, semakin tinggi rasa ingin tahu kita, maka semakin bagus pula perkembangan dari kita itu, diri kita sendiri. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke.